Roh-Mu tinggal di dalam kami Tuhan. Dengan seluruh tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia. Dan berharga. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit berdiri, kita mau sambut firman Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Pada hamba-Nya. Yang Kau bikin dan kenang, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh Kami bersyukur Bapa, Tuhan akan bimbing kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Tuhan akan membawa setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dari satu berkat kepada berkat yang lain. Tidak ada yang lain, tidak ada yang kami izinkan pikiran yang bertentangan dengan hal itu. Dan kami akan berdiri kokoh di atas apa yang Tuhan firmankan. Sekalipun janji-Mu itu mustahil bagi kami, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan gereja ini, gereja di tempat kami ini Tuhan adalah bukti dan saksi dari apa yang Tuhan kerjakan. Bukti dan saksi dari apa yang Tuhan genapkan dari janji-janji perjanjian baru. Kami bersuka cita, kami buka hati untuk roh dan firman bekerja. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya silakan duduk kembali, shalom. Hari ini saya ingin menyampaikan satu prinsip kebenaran bahwa Tuhan membuat kita hidup taat. Ini kunci untuk saudara mengalami seluruh kepenuhan janji perjanjian baru. Jadi saya ingin mengajak saudara betul-betul memiliki sebuah pemahaman, konsep berpikir persis seperti apa yang Bapak mau. Di dalam bacaan kita adalah Roma 1 ayat yang kelima, supaya saudara bisa menikmati bacaan kita ya. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang kelima berkata seperti ini. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Inilah pelayanan kasih karunia. Inilah pelayanan Paulus. Dia adalah rasul kasih karunia. Paulus adalah pemberita Injil kasih karunia. Punya sebuah tugas yang utama. Tujuan panggilanku adalah untuk menuntun bangsa-bangsa, setiap orang untuk percaya dan taat kepada nama Yesus. Sebetulnya panggilan itu sama. Panggilan itu sama dengan kita, saudara kekasih. Kalau saudara melihat satu panggilan yang luar biasa, bahwa Tuhan juga menyampaikan kepada kita satu anugerah yang luar biasa. Tuhan berfirman, sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Kita ini dipanggil menjadi utusan-utusan surga untuk kepentingan surga bagi kemuliaan Kristus. Dan apa
perintah, panggilan yang Tuhan karuniakan kepada kita, menuntun setiap orang untuk percaya dan taat. Seluruh jemaat harus memiliki konsep pikir yang sama, kita selaraskan dengan Tuhan. Kehendak Tuhan adalah saudara dan saya taat. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat satu prinsip kebenaran ini, saudara kekasih. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat berkat terbesar dan teragung dalam perjanjian baru adalah, perlu kita renungkan, apa berkat terbesar teragung dalam perjanjian baru kasih karunia? Bukan sesuatu yang bersifat material. Bukan sesuatu yang bersifat sementara. Paulus pernah berkata, jikalau engkau mengharapkan kepada Kristus hanya untuk perkara-perkara yang sementara ini, engkau orang yang paling celaka. Itu dalam 1 Korintus 15. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa berkat terbesar teragung di dalam perjanjian kasih karunia? Sampai Kristus harus mati atas kayu salib. Setelah dia bangkit, rohnya tinggal dalam hidup kita. Untuk apa? Panggilannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Saudara kekasih, ternyata berkat yang terbesar di dalam perjanjian baru adalah hidup taat. Saudara mungkin kaget pagi ini. Hidup taat. Kepada umat Israel. Kepada umat Israel, saudara kekasih, di dalam Ulangan 1 ayat yang ke-25, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kutuk dan berkat. Jikalau engkau mentaati dan setia melakukan perintahku, aku akan berkati engkau. Jikalau engkau tidak taat, aku mengutuk engkau. Ini isi perjanjian. Tuhan dari luar menekan orang-orang Israel, umat Allah perjanjian lama harus taat. Kalau tidak taat, Allah akan hukum. Tapi beda ketika Tuhan berkata dalam perjanjian baru. Dalam janji perjanjian baru, perbedaannya seperti bumi dan langit. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu anugerah supaya saudara mengerti ada buktinya. Saya ingin tunjukkan saudara kekasih, inilah perjanjian yang Allah berikan kepada kita. Supaya saudara bisa memahami dan mengerti saudara kekasih. Iya, kita akan lihat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup apa? Menurut segala, katakan bersama saya, segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bukan sebagian, segala ketetapanku. Ini janji. Ini janji yang saya tahu Tuhan pasti genapkan. Kita harus bisa melihat perbedaan prinsip agamawi perjanjian lama dan prinsip anugerah dalam perjanjian baru. Kehadiran rohnya yang begitu dahsyat dan ajaib dalam hidup kita adalah supaya kita bisa hidup taat. Maka seluruh kepenuhan janji-janji perjanjian baru akan menjadi bagian hidup kita. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu kebenaran ini supaya saudara beroleh anugerah. Jadi berkat yang terbesar dalam perjanjian baru adalah hidup taat. Saya ingin mengajak saudara sekalian, tidak ada yang lain. Apakah kita sedang membangun image gambaran? Gereja hanyalah kumpulan orang-orang lemah, orang yang berdosa, yang penuh kasih karunia diselamatkan? Bukan. Gereja yang oleh anugerah Tuhan,
Gereja adalah kumpulan yang oleh anugerah dan kuasa Tuhan adalah tempat orang-orang yang taat dan mengabdi kepada Yesus. Engkau tidak aminkan, malaikat mengaminkannya. Sekali lagi, gereja adalah oleh pekerjaan kuat kuasa kasih karunia, pertemuan, kumpulan orang-orang yang mentaati Dia dan mengabdi kepada Dia. Dan saya ingin tunjukkan berkat terbesar dan teragung dalam perjanjian baru supaya saudara bisa melihat, saudara kekasih. Luar biasa berkat itu adalah berkat hidup dalam ketaatan adalah berbuah banyak. Jikalau engkau tetap tinggal di dalam aku di dalam kamu, maka kamu berbuah banyak. Saya mencatat beberapa tokoh yang karena menerima terang Tuhan, mengalami terang Tuhan, dan mereka memiliki kehidupan yang luar biasa. Ya. Tokoh dari perjanjian lama lebih dahulu. Bagaimana ketika Musa harus mati dan kepemimpinan dilanjutkan Yosua. Apa rahasianya Yosua berhasil dan beruntung di dalam setiap jalan hidupnya dan berhasil membawa umat Israel seperti yang Tuhan janjikan masuk tanah Kanaan? Hanya satu rahasianya. Yosua pasal pertama 8, perkatakan firman Taurat itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Nya, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Rahasia keberhasilan Yosua ada pada ketaatan. Saya mencatat lagi, saudara kekasih, Rasul Paulus. Hidupnya sangat efektif. Tuhan percayakan pewahyuan sampai 2/3 Alkitab Perjanjian Baru. Itu istilahnya ditulis oleh Paulus. Dan pelayanannya betul-betul merepresentasikan Kristus luar biasa. Rahasianya lah, aku senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuhku ini. Supaya hidup Yesus nyata. Artinya adalah saya hanya ingin satu saja, taat. Saya yakin ini ada peperangan yang berkecamuk dalam benteng-benteng saudara. Tapi tetaplah bertahan, tetaplah dengar firman. Ini bukan pekerjaan saudara, bukan pekerjaan saya. Ini adalah pekerjaan kuasa roh Tuhan. Maka bertahan. Ya. Seandainya saudara mau buang air kecil, tahan sebentar. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Ada seorang yang bernama Gerhard Tersteegen. Seorang hamba Tuhan ya fenomenal, dipakai Tuhan luar biasa dalam sejarah. Oleh karena terang Tuhan menerangi hidupnya. Melahirkan keyakinan batin. Dan keyakinan imannya berkata seperti ini. Dia tahu bahwa dosa, hari ini kita perlu tahu. Dosa itu seperti pribadi, tuan. Dulu kita ini budak dosa, dosa itu menawan kita. Dan iblis menjadi tuannya, iblis telah disingkirkan, sekarang kita punya tuan yang baru adalah Yesus. Tapi dosa berusaha kembali menjadi tuan dan memperbudak. Dan hamba Tuhan yang telah diterangi oleh firman-Nya memiliki sebuah keyakinan iman yang kokoh. Dia berkata begini, lebih baik aku harus meneteskan sampai darah yang penghabisan daripada aku sengaja hidup melawan firman Tuhan. Ini cukup mengguncang bagi saudara. Nanti saya tunjukkan rahasianya. Dan hidupnya
dipakai Tuhan untuk melahirkan sejarah. Sejarah itu kan histori, kisahnya. Kisah Allah yang tidak kelihatan, terpatri, terlihat di dunia ini lewat orang-orang yang berjalan dalam ketaatan, dan apa yang terjadi, hidupnya menjadi berkat sepanjang sejarah. Saudara melihat Josh Muller, dia ketika dalam sebuah wawancara dia berkata, aku melayani Tuhan lebih daripada 60 tahun lebih. Aku melayani penuh dengan sukacita. Ada 2 rahasianya. Yang pertama, aku mencintai firman. Aku mencintai kehendak Tuhan. Sehingga dia banyak waktu dia gunakan baca firman, mendalami firman. Yang kedua, aku menjaga berjalan dengan hati nurani yang murni, dan aku tidak ingin melawan firman. Ternyata orang-orang yang demikian, buahnya dia dipakai Tuhan, kuasa doanya luar biasa. Dia dipakai Tuhan untuk memelihara panti asuhan, 4.000 panti asuhan. Wartawan datang dan berkata, apakah Bapak punya sponsor? Tidak. Siapakah sponsor Bapak? Dia tunjukkan, lutut. Lutut ini sponsor saya. Saya berdoa sebelum saya berhenti berdoa, jawaban sudah datang. Dan dia menulis buku supaya sepanjang abad tahu bahwa Allah penjawab doa. Bayangkan, memelihara 4.000 orang itu dan bangunan-bangunan yang cukup megah. Saya tidak bicara masalah nilai materialnya. Tapi bagaimana dipakai dalam generasinya, dipakai menjadi inspirasi sepanjang sejarah. Dia tidak ingin sengaja untuk melawan firman. Punya kuasa doa yang luar biasa suatu saat. Karena di Inggris ada musim dingin dan AC-nya bukan AC dingin, AC panas ya. Dia buat ketel, ketel itu dibangun di atas beton yang kuat dan ada pemanas di sana, pemanasnya disalurkan ke kamar-kamar anak-anak panti asuhan. Dan ternyata ketelnya rusak. Hamba Tuhan berkata, kalau aku tidak bongkar ketel ini, anak-anakku mati kedinginan. Tetapi kalau aku bongkar ketel ini, musim dingin datang. Apa yang dilakukan hamba Tuhan yang berjalan dalam ketaatan? Dia berdoa. Dan ketel dibangun, beton yang kuat dibongkar, ketel dibongkar. Begitu dia bertindak, musim di negeri Inggris diubah. Dari musim dingin menjadi musim panas. Angin diubah. Bukan dari utara ke selatan, tapi dari selatan ke utara. Artinya, doanya punya kapasitas kuasa untuk mempengaruhi sebuah bangsa. Itu bukan dilakukan oleh orang-orang Kristen yang biasa, yang berjalan ketaatan. Pertanyaannya apakah mampu? Tunggu jawaban, sabar. Tokoh yang terhebat lagi adalah Billy Graham. Billy Graham adalah seorang hamba Tuhan yang pernah ditawari jadi presiden Amerika. Tapi dia tahu, dia panggilannya adalah hamba Tuhan. Dan saya bersyukur dia gambaran orang yang hidupnya menyatu dengan kehendak Bapa. Dia tegas dengan tim pelayanannya. Dia tidak inginkan laki-laki dan perempuan satu mobil ke lapangan terbang pun tidak diizinkan. Begitu tegas, tapi dampak pengaruhnya. Siapa gereja yang tidak mengenal Billy Graham? Dahsyat. Sebuah pertanyaan nanti perlu kita jawab bersama, saudara kekasih. Pertanyaan yang perlu kita jawab, ini berkat yang luar biasa. Bapak-bapak, kalau engkau ingin keluargamu semua berjalan dalam tuntunan roh, keturunanmu menjadi orang yang hebat. Apa artinya kita hebat tapi keturunan kita ini lembek, loyo, layu dan tidak berdaya? Kita kalau ingin keturunan kita harus lebih hebat dari kita. Katakan amin. Jadilah laki-laki yang takut akan Tuhan.
Tidak ada pilihan lain. Mulai hari ini, Tuhan akan buat itu bisa terjadi. Tidak ada yang lain. Takut akan Tuhan. Saya gentar menyampaikan firman Allah ini, saudara kekasih. Saya bergetar. Saya berbeda, khusus pagi ini rasanya. Ada titik-titik yang luar biasa. Ketika tadi pagi saya dibela anak saya Danis, ada sesuatu. Dan saya bilang, tetap belajar kepada Tuhan. Begitu saya ngomong, kemuliaan Tuhan turun atas hidup saya. Melahirkan sebuah keyakinan bangkit. Lebih baik harus meneteskan darah sampai penghabisan. Daripada sengaja hidup tidak taat. Ketika saya melihat itu, saya berkata, aku mau. Saya ingin mengajak saudara, pertanyaannya yang perlu kita jawab, bagaimana kita hidup dalam kasih karunia kalau kita hidup tidak taat dan mementingkan diri sendiri. Bagaimana konsekuensinya? Saudara tidak akan mengalami kepenuhan janji perjanjian baru. Contoh, kalau saudara memiliki kehidupan yang tidak taat, saudara tidak mengerti rasa bersalah kita ini sudah ditanggung Kristus. Tapi kalau saudara sengaja hidup tidak taat, gaya hidup yang sembrono, saudara tidak akan menikmati satu berkat saja, kemerdekaan dari bebas rasa bersalah. Itu bukan kita coba, kita tekan-tekankan di pikiran. Itu peneguhan dari Roh Kudus Tuhan. Dan saudaraku, bagaimana kalau saudara dan saya dengan sengaja hidup mementingkan diri sendiri dan tidak taat? Disiplin datang. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur, ku hajar dan ku sesah. Ini serius. Sebab tahun supranatural, apa yang tidak bisa saudara raih, kasih karunia yang menjadi jawabannya. Engkau tidak taat, yes, tapi Tuhan buat engkau bisa taat. Mari kita akan lihat titik level kita ini. Dan banyak anak-anak Tuhan yang mengalami didikan, saudara nanti akan melihat betapa masalah silih berganti, masalah anak begini, masalah ini, masalah menantu atau calon menantu, membuat kita tidak tenang, rasanya kayak kacau. Itu sengaja diizinkan untuk mendisiplin kita. Tuhan ingin menarik perhatian kita. Ada hal-hal yang perlu dibenahi dalam hidup kita. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Pertanyaannya, mana mungkin? Kalau saudara baca Alkitab, saya akan menjelaskan dulu bagaimana Paulus memiliki sebuah pewahyuan yang luar biasa ya. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu kebenaran. Roma pasal yang kelima. Ini sebuah kebenaran yang mengajarkan pada kitab Roma dulu aja, kitab Roma saja. Wah, ini kalau didalami luar biasa saudara, kitab Roma ini. Roma ayat yang pertama dikatakan begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ayat yang ke-10, kita diperdamaikan oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Pasal yang kelima ini Tuhan membenahi kegagalan dosa-dosa kita, telah ditebus Yesus di atas kayu salib. Itu tidak cukup. Ada panggilan yang lain, saudara harus mengerti. Ada karya salib, penekan kita adalah salib. Tapi penekan yang kedua adalah Kristus di dalam adalah pengharapan akan kemuliaan. Posisi saudara oleh salib di hadapan Allah benar, katakan amin. Tapi kita dipanggil untuk taat menjadi seperti Yesus. Posisi yang Tuhan berikan pada kita, dulu kita musuh.
diperdamaikan, dibenarkan, supaya rohnya bisa hadir dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengalami pembenaran oleh darah Yesus, rohnya tidak bisa hadir dalam kita. Lah tujuan Roh Kudus itu mengubah saudara dan saya, memampukan saudara dan saya untuk hidup taat. Saya berdoa kepada Tuhan, aku yakin Kau membuat hatiku sepenuh hati mencintai Engkau dan berjalan dalam ketaatan. Jangan putus asa Tuhan. Bekerjalah terus. Percayalah satu saat aku akan menyerah. Dan aku sudah menyerah. Jangan 75% Tuhan, saya ingin Kau 100% berjalan bekerja dalam hidupku. Sehingga aku taat. Sehingga saya ambil keputusan, saya hanyalah hamba. Saya melayani orang-orang yang tuntun Tuhan bawa di tempat ini. Dan saudara yang ada di sini tuntun Tuhan. Kalau orang minta izin keluar, saya hanya berkata, Tuhan, tidak ada orang yang keluar tanpa kehendak seizin-Mu. Kalau sebenarnya keluar, itu pilihan. Tapi aku akan fokus, semua gereja ini adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan. Dan saya harus memiliki hidup taat melayani orang-orang yang Tuhan percayakan. Saya harus masuk dalam level ini dengan tujuan supaya saudara terangkat kerohanian saudara. Saudara tidak bisa melebihi saya. Kalau saya hanya 50% berhenti, saudara 45-30. Saya harus naik sehingga anugerah Allah yang bekerja pada saya, bekerja atas saudara, Tuhan buat engkau juga naik levelnya. Demi saudara, saya harus taat. Oleh karena anugerah Tuhan, bukan yang lain. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu gambaran. Terus Roma pasal yang ke-6. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat ayat yang ke-6. Yang Tuhan benahi adalah kemarin manusia berdosa kita, pabrik dosa kita yang kita warisi dari Adam. Ini sumber dosa, makanya orang-orang di luar Kristus, perbuatan dosa mereka adalah ekspresi dosa. Betapa stresnya mereka ketika dari dalam memproduksi dosa, agama mengajarkan larang untuk tidak berbuat dosa. Ini konflik yang amat sangat besar buat frustasi yang hebat. Makanya muncullah berbagai macam alasan untuk melegalkan dosa. Terus Roma pasal yang ke-7 adalah sebuah gambaran, ya. Sebuah gambaran dari apa yang orang Kristen coba usahakan untuk taat kepada Kristus, tapi sayang taatnya menggunakan kekuatan diri. Di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 14 dikatakan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah sempurna, tetapi kemanusiaan kita ini daging dan dikuasai dosa. Kalau saudara saya tunjukkan Roma pasal yang ke-8 lebih mengerikan lagi saudara kekasih. Supaya saudara bisa mengerti. Roh yang berhidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di dalam kemanusiaan Kristen kita, di dalamnya ada hukum dosa dan hukum maut. Sekalipun saudara saya adalah ciptaan baru. Hukum adalah ketetapan yang berlaku terus-menerus di mana saja. Di Indonesia ada hukum yang mengatakan kita mengendarai dari kanan, supir kanan. Di dunia ini ada hukum ketetapan umum berlaku seluruh dunia, hukum gravitasi. Kalau benda itu kita jatuhkan, pasti itu jatuhnya ke bawah. Itu karena hukum gravitasi. Siapa yang bisa melawan hukum gravitasi? Tidak ada, hanya sebentar bisa. Saudara mengangkat barang ini, oke, ini karena saudara punya kekuatan melawan hukum gravitasi, tangan saudara ini tidak jatuh. Tapi berapa lama kuatnya? Sehingga banyak orang Kristen yang tanpa sadar itu kena gravitasi dosa, daya tarik dosa, terus kembali jatuh bangun di dalam dosa.
Itulah Roma pasal yang ke-7, yaitu aku ingin berbuat baik, tapi ada hukum lain yang membuat aku melakukan apa yang tidak ingin aku lakukan. Itu hukum dosa. Maut adalah titik lemah yang paling tinggi. Jadi di dalam kemanusiaan kita ini, kalau hal-hal rohani, kita ini amat sangat lemah dan ada hukum ketentuan, hukum dosa, di bawah kuasa dosa. Mana mungkin saudara saya bisa mentaati Tuhan dengan kekuatan diri sendiri? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Lah kalau ini saya tekankan terus-menerus dari mimbar, ini akan menghancurkan akar kerinduan untuk taat. Saya tidak mungkin, saya tidak bisa, saya tidak mungkin, saya tidak bisa, saya tidak mungkin, saya tidak bisa, saya tidak mungkin. Otomatis tidak ada kerinduan taat, dan akhirnya kita membangun sebuah argumen. Ini hikmat dunia yang tidak ada habis-habisnya. Untuk memaafkan dosa, untuk membuat dosa menjadi masuk akal. Ya karena saya begini, karena tekanan, karena situasi, oleh karena saya manusia. Kan kita masih manusia, siapa yang sempurna? Kan tidak ada. Alasan-alasan itu bersifat permisif, hanya memaafkan diri. Tapi mari kita lihat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-4. Tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat, Galatia 2 ayat 16. Tidak mungkin oleh kekuatan secara daging. Tetapi yang tidak mungkin manusia lakukan, yes. Tujuannya setelah saudara dan saya sadar tidak mampu, saudara bergantung Yesus. Ketika engkau bergantung Yesus, di sini terjadi supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut yang tadinya saudara gagal, sekarang tidak gagal lagi. Ketaatan yang kita alami bukan hasil pekerjaan kita. Itu apa yang dapat diraih oleh kasih karunia. Maka saudara perlu mengharapkan, memahami, mengharapkan, merindukan, meyakini. Makanya tahun 2023 adalah tahun supranatural. Nanti yang akhir khotbah saya ingin jelaskan bagaimana hidup menurut roh. Sangat sederhana. Jadi kita harus melihat Alkitab ini kayak paradok. Tidak bisa kita. Tapi kok bisa? Iya. Makanya belajar Alkitab. Mendalami Alkitab itu banyak caranya. Pertama, saya belajar secara biblikal, tapi tidak cukup itu. Ya, gramatikalnya, sejarahnya, latar belakangnya. Saya juga belajar dengan hamba-hamba Tuhan. Jadi kan hamba Tuhan, karena apa? Kita tidak bisa menangkap seluruh kebenaran. Kebenaran itu kan ditangkap hamba-hamba Tuhan yang lain. Tetapi yang tidak boleh lupa, kita mengandalkan pengajaran Roh Kudus di dalam kita. Saya konfirmasi. Secara gramatikal oke, saya ditunjang secara teologis oke, saya mulai bersekutu dengan Roh Tuhan menunggu konfirmasi. Sehingga lengkap dan utuh. Saya untuk memahami ini tidak gampang. Saya hampir tergoda. Karena terlalu menekankan kasih karunia yang tidak utuh, sehingga kalau tidak hati-hati menimbulkan permisif. Ya. Tidak apa-apa lah, wong kita manusia. Kan aku bersifat daging, terjual dapat kuda Yesus. Jadi tidak tahu, tidak apa-apa lah. Dan ini bahaya. Kebenaran yang separuh ini menyesatkan saudaraku yang kekasih. Tapi percayalah, kasih karunia, berkat yang terbesar adalah hidup taat. Amin. Taat dimulai dari keluarga. Keluarga Kristen membangun nilai-nilai ketaatan. Suami, jadilah inspirasi. Jadilah berkat bagi pasangan hidup. Istri, tunduk. Kalau engkau tidak memiliki hukum ketundukan di rumah, di gereja juga sama saja. Dimulai dari rumah. Memberikan tempat kepemimpinan bagi suami. Di gereja, ini hukum ketaatan harus terbangun
Supaya ketika mereka ada di dunia marketplace, di dunia ini, mereka sudah memiliki hukum ketaatan. Jadi saya ajak saudara taat dengan otoritas yang Tuhan berikan. Sekolah minggu. Kita tahu ketetapan ibadah hari Minggu dan acara yang lain adalah pembinaan guru-guru sekolah minggu. Ya. Yes. Semua guru sekolah minggu mendukung itu. Tidak boleh nanti guru sekolah minggu karena cinta sama anak-anak bikin persekutuan di luar hari minggu. Kalau sudah lakukan itu hukum ketidaktaatan. Bawa anak-anak untuk beribadah. Kaum muda remaja, legalitasnya acara itu ada di hari Sabtu. Kalau ada pertemuan-pertemuan di luar hari Sabtu, itu ilegal. Tapi di sini tidak ada. Saya hanya mengajarkan saja. Kalau tidak, itu pemberontakan. Dorong. Mau atau tidak mau, masalah keputusan. WBI, ibadah sebulan 2-3 kali, oke. Dan jangan sampai ada orang yang mensponsori wanita untuk ikut seminar A, B, C tanpa sepengetahuan ketua BBI atau Ibu Yun. Semua harus ada keteraturan, kalau enggak kacau nanti. Lah, dunia ini akan mendapatkan hukum ketaatan dari orang-orang yang belajar dari gereja. Odema juga demikian. Sehingga betul-betul kita ini belajar hukum ketaatan itu oleh karena anugerah Tuhan, kita mulai dari gereja. Saudara akan mengalami kebebasan, kemerdekaan. Luar biasa. Ajaib. Berkat-berkat itu luar biasa. Banyak berkat yang hari-hari ini masih terkendala dalam hidup saudara. Banyak berkat-berkat yang masih belum menjadi kepenuhannya. Karena Tuhan sedang menantikan pagi hari ini. Ketika berkata, ya Tuhan, aku percaya dan aku mau, dan Engkau membuat hatiku taat. Saudara tahu enggak? Artinya aku menaruh Tauratku di dalam batin mereka. Artinya saudara diberi hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi kehendak Tuhan. Ini tuh sudah terjadi. Lah mengapa hati kita kok tidak suka firman, tidak suka doa? Itu karena kita tertipu oleh tipu daya si jahat. Jadi semua harus ada dalam keteraturan ilahi, dalam keluarga juga ada keteraturan ilahi. Kemarin saya bagikan, saya mencintai cucu saya luar biasa. Hanya kalau ada kesempatan, saya ekspresikan kasih saya, cinta saya. Selebihnya itu adalah miliknya Rin sama Deina. Itu ada di bawah otoritasnya. Kalau saya mencoba mengambil alih, merusak pengaruh orang tua, saya sedang melawan otoritas. Tapi ada saatnya Tuhan berikan kesempatan, kayak tadi malam datang, saya peluk dia. Dan saya dapat inspirasi ketika cucu saya main-main sesuatu ya. Dan dia senang. Dalam hati begini, Tuhan berkati aku. Aku akan kelola uang yang baik. Aku ingin melihat, memberkati cucuku ini. Dan cucu-cucu yang lain. Jadi saya dapat kesukaan ketika cucu saya bersuka cita. Saya berkata Tuhan, ini luar biasa. Ini berkat yang anugerah yang luar biasa. Kembali lagi ke firman. Jadi hukum ketaatan itu terbangun oleh karena rohnya ada di dalam hidup kita. Ini kebenaran yang sangat penting saudaraku. Lah Roma pasal yang ke-7 ini bukan masalah manusia lama kita. Udah dibereskan sekali untuk selama-lamanya. Tapi yang jadi masalah adalah jiwa
ada 3 kehidupan, bios, suke, dan zoe. Kalau saya mengatakan jiwa saya bawa kepada salib, bukan berarti saya tidak punya jiwa lagi. Ini menetap pada saya. Yang disalibkan itu begini loh, umpamanya saya punya keinginan. Dan keinginan saya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Lah, keinginan yang bersumber dari jiwa, dari diri saya ini yang saya bawa kepada salib. Dan saya tunduk kepada keinginan Kristus, itu yang saya maksudkan. Lah mari saya ingin tunjukkan kepada saudara supaya saudara bisa memahami kebenaran ini, saudara kekasih. Ini penting sekali untuk saudara pahami. Warning, sebuah peringatan. Ingat, saya akan sampaikan sesuatu kepada saudara pakai sedikit bahasa Inggris. Leadership is influence. There are influence. Number 1. Positive influence. Number 2, negative influence. If you give negative influence to God's people, God will discipline you. But if you give positive influence, God will bless you. Artinya, apa titik pengaruh yang saudara berikan kepada orang lain, anak-anak Tuhan? Pengaruh yang negatif, kau akan mengalami disiplin Tuhan, karena Tuhan mencintai gerejanya. Tapi kalau pengaruh yang positif, kau akan diberkati oleh Tuhan. Sebuah warning, sebuah peringatan yang perlu bagi saya dan bagi saudara adalah Matius 16 ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saya diberkati dengan khotbah anak saya, pendeta muda Daniel waktu doa pagi. Konteks ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sebelumnya. Karena Tuhan menegur, iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Jadi Petrus ini kasihnya kepada Yesus, kasih manusiawi. Ini bahaya, saudara kekasih. Kasih manusiawi itu bahaya, harus diganti dengan kasih yang ilahi. Dia menegur Yesus. Jangan kiranya engkau tidak perlu mati di Yerusalem. Tidak perlu. Kalau engkau mati, itu sebenarnya ego. Kalau engkau mati, aku gimana? Aku sudah meninggalkan semuanya untuk engkau. Aku malu Tuhan di masyarakat. Lah nanti ke ekonomi bagaimana keluargaku? Jadi sebetulnya teguran itu karena hanya apa yang dipikirkan oleh manusia. Maka kalau engkau ingin mengikut aku, engkau harus menyangkal diri dan memikul salib. Dan di sini barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan. Di dalam hidup saudara ada Yesus. Apa yang Yesus miliki, saudara dan saya miliki. Tuhan ingin yang Yesus miliki, saudara alami berlimpah-limpah untuk hidup sehari-hari. Tapi kalau saudara hidup berdasarkan jiwa, saudara akan kehilangan berkat yang terbaik dari Tuhan. Padahal Alkitab berkata keinginan daging adalah maut. Hanya maut yang saudara dapatkan. Lah apa arti kehilangan nyawa? Sebetulnya tidak lagi hidup mementingkan diri sendiri untuk kepentingan diri sendiri. Mulai hari ini, saudara dan saya tidak lagi menyenangkan keinginan diri daging. Kita tidak boleh tunduk kepada jiwa. Kita tidak lagi mencari kepuasan jiwa. Yang kau cari hanya satu, kesukaan Bapa. Kalau engkau telah menyatu dengan kehendak Bapa yang kau cari kesukaan Bapa, Bapa akan puaskan hidupmu. Kau akan mengalami kebahagiaan. Dunia ini saudara lihat, orang hebat, orang-orang yang hebat dalam dunia ini, orang menjadi pusat kekaguman bagi banyak orang. Bagaimana hidup mereka, bagaimana kesaksian hidup mereka. Mengerikan, dunia ini rusak. Mereka coba bayangkan, hidup yang kacau, tetap menjadi idealnya, tetap menjadi pujaannya.
Tapi jangan coba-coba pendeta jatuh. Habis saudaraku. Tapi kalau mereka, orang-orang dunia, mereka terima. Begitu melihat orang Kristen jatuh, orang Kristen kok begitu? Ini begitu, makanya ini sebuah tantangan. Dunia itu melihat kita. Tetapi jangan takut. Apa yang bisa diraih oleh kasih karunia, itu mustahil bagi kita. Tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Saya ingin mengajak saudara hari ini. Artinya mari ada ide, semua ide dari jiwa. Belajarlah bagaimana saudara dipakai Tuhan. Saya rindu sampai titik di sini. Yesus memberikan perumpamaan di Wahyu Yohanes 12. Biji gandum kalau satu dia tetap satu. Karena di dalam biji gandum itu ada potensi kehidupan tapi dibungkus oleh kulit gandum yang kuat. Harus jatuh ke tanah, proses kimiawi itu kulitnya mulai pecah. Maka potensi di dalam benih-benih gandum itu mulai memunculkan kehidupan. Aku senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuhku. Artinya Paulus mengalami proses penyangkalan jiwa. Tidak tunduk kepada jiwanya. Di situ baru roh Kristus bisa mengalir lewat kita. Katakan amin. Roh Kristus yang maha dahsyat ini tidak bisa mengalir karena dibungkus oleh jiwa. Makanya orang Kristen yang hidup dengan jiwanya itu selalu menganggap remeh hal-hal rohani. Karena jiwa ini hanya memikirkan apa yang bisa dipikirkan manusia. Mari saya tunjukkan bagaimana, saudaraku. Contohnya begini, tentunya saudara tidak berdosa yang besar, yang sanksi masyarakat itu besar. Oh enggak, tapi dosa yang tidak ada sanksi masyarakat tetapi itu jahat di mata Tuhan adalah dosa hidup mementingkan diri sendiri. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak ada yang hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk Yesus yang telah mati dan bangkit. Itu standar. Hidup saudara adalah milik Tuhan. Katakan amin. Dulu engkau hamba dosa, tidak heran kalau kita ini mengekspresikan dosa. Sekarang kita adalah hamba Kristus, hamba kebenaran. Hanya satu, taat kepada Dia. Tapi anugerahnya yang memampukannya. Dulu kita kegelapan, sekarang kita terang. Lah hari ini, bagaimana kalau saudara masih hidup dalam jiwa? Memikirkan hanya dipikirkan manusia, Allah akan berperkara. Saya ingin tunjukkan. Ishak, istrinya Ribka, punya anak Yakub dan Esau. Kejadian 25 nanti saudara pelajari di rumah. Ketika istrinya itu mengandung Ribka, bayi itu duanya bertengkar, ini anak kembar ini. Tentunya ini kan, ini saya tidak bisa bayangkan kayak apa rasanya itu. Ada pertengkaran itu. Ibunya putus asa, dia berdoa di depan Tuhan, firman Tuhan datang. Nanti yang tua menjadi hamba dari yang muda. Ini ketetapan Tuhan. Ditangkap, masukkan dalam hatinya Ribka. Suami istri ini memang kurang sehat. Ishak karena suka makanan-makanan yang bersifat daging, ya dari buruan, dia dekat dengan Esau. Ribka dekat dengan Yakub karena Yakub ini tipe anak mama, suka di rumah. Nampaknya ibunya ini meneguhkan bahwa nanti yang muda ini akan menjadi tuan dari yang kakaknya. Dia rekayasa. Ini rekayasa ketika Ishak akan memberikan berkat, dia rekayasa sedemikian rupa sehingga Ishak memperkatakan berkat, sehingga perkataan berkat itu luar biasa. Nanti kalau akhir ibadah saya melepaskan berkat itu dampaknya luar biasa. Ketika berkat turun daripada Ishak, dia tidak tahu kalau itu adalah Yakub. Dikira Esau karena dia pakai segala sarana tipu daya. Dan Yakub sendiri licik.
Siapa yang tidak ditipu oleh Yakub? Bahkan ketika dia tahu kelemahan kakaknya sedang dalam keadaan lelah dan pingin makan kacang merah. Oke, kakak, aku berikan kacang merah asal hak kesulunganmu kau berikan kepadamu. Ini licik caranya. Dan Ishak, Alkitab berkata, Esau tidak menghormati hak kesulungan. Ini gambaran Ibrani 12 menjelaskan. Esau ini orang hidup dalam hawa nafsu yang menganggap rendah perkara-perkara rohani. Saya pikir pelayanan itu adalah kesukaan saya. Bukan, pelayanan itu adalah kehendak Bapa. Ini gambaran orang-orang Kristen yang duniawi, yang betul-betul tidak menghargai Kristus. Dan Yakub memang sudah dinubuatkan bagaimana Tuhan menangani. Suatu malam, Yakub menyeberang lewat sungai Yabok. Istrinya diseberangkan, saya bilang istri-istrinya karena lebih dari satu. Binatang-binatang diseberangkan, Yakub seorang diri tinggal di sebelah, berseberangan dengan binatang dan istri-istrinya. Datanglah laki-laki, ini adalah Tuhan. Dan bergulat sepanjang malam. Alkitab menyatakan laki-laki itu bukan Yakub. Dia lihat, wah orang ini tidak menyerah ini. Orang ini tidak menyerah. Dipukul pangkal pahanya. Tak. Saudara tahu, Tuhan masihkah bergumul dengan saudara? Ketika Tuhan melihat orang ini kok tidak menyerah ini. Orang ini tidak menyerah ini. Tuhan seringkali pukul aspek-aspek hidup kita. Sehingga Yakub jalannya pincang, tidak kuat seperti dulu. Kebersandarannya kepada diri sendiri mulai ditangani Tuhan. Dan setelah itu jalannya beda, kekuatannya beda. Orang itu berkata, namamu siapa? Yakub. Mulai hari ini namamu bukan Yakub, tapi Israel. Lebih berbahagia kalau engkau mendengar suaranya dan segera merendahkan hati. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan berfirman, Tuhan berfirman, Tuhan berfirman, Tuhan melihat kok engkau bandel ya, kok engkau keras hati ya. Tuhan mulai mengatur situasi. Saya berdoa, terus doa saya, saudara diberi hikmat dan kekuatan untuk bisa meresponi Tuhan dengan baik. Kalau kita ini hidup berdasarkan jiwa kita, hanya saya saja. Tapi kalau saya mau jiwa saya bawa salib dan roh Kristus bisa luasa mengalir, maka hidup Yesus yang ada pada saya itu akan menjamah banyak orang, kan hadir dalam hidup banyak orang, menguatkan orang, membangkitkan orang. Saya berkata, Tuhan saya pilih itu. Supaya jemaat saya memahami, mengerti ada dalam terang-Mu. Supaya saya bisa dipakai Tuhan melahirkan jemaat yang berkata, Tuhan kalau perlu harus sampai titik tetes darah penghabisan. Daripada sengaja aku hidup dalam dosa. Aku rindu Tuhan. Apa yang tidak bisa engkau capai, bisa dicapai oleh kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya tulisannya adalah warning, peringatan. Hati-hati. Tuhan berfirman kepada Ribka, dari dua anak ini nanti menjadi dua bangsa, dua suku bangsa. Bapak Ibu engkau tidak tahu, anak-anak saudara, tentunya ini bangsa sudah lengkap di dunia. Anak-anakmu nanti akan melahirkan sebuah influence, pengaruh. Didiklah anakmu dari sejak kecil, ikut sekolah minggu. Supaya kelak dia bisa mempengaruhi generasi yang ada. Untuk menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Ini tanggung jawab kita. Maka saya dorong anak-anak yang belum ikut sekolah minggu, dorong. Saya salut dari beberapa anak-anak Tuhan di tempat ini. Anak-anaknya dileskan di luar musik supaya bisa pelayanan ikut les di sini. Oh, saya lihat ini orang tua yang sangat bijak ini. Dia tuntun anaknya dari sejak dini
bisa melayani Tuhan. Saya yakin ketika nanti saudara diberkati, anak saudara kuliah di luar kota, dia pasti cari komunitas Kristen. Jangan saudara bangga, ya orang tua, wah anak masih kecil rambutnya gondrong. Percayalah tukang potong masih ada. Kalau enggak saya bisa potong saudaraku. Walaupun modelnya macam-macam, ajar anak-anakmu takut akan Tuhan. Bukan gaya hidup dunia. Saya tidak ingin engkau punya anak-anak kecil, rambutnya panjang. Kalau engkau bisa, buatlah anakmu yang masih kecil, berkumis, tidak apa-apa. Karena itu sesuatu yang impossible, yang tidak mungkin. Haleluya. Selanjutnya, pertanyaannya apakah kita bisa taat dengan berjuang keras? Tidak bisa jawabannya. Tapi ingat, ini paradok. Paradok itu bertentangan. Saya kasih analogi ya, gambaran yang contoh begini. Dua orang melihat peristiwa sebuah kecelakaan maut. Yang satu berkata, tidak, yang itu sopirnya itu yang mati, sopirnya yang mati. Tapi yang satunya dia menekankan cuma sopirnya saja yang mati. Yang lainnya menekankan tidak, semua penumpang juga ikut jadi korban. Dua ini bertengkar, tidak sopirnya yang mati, tidak semua yang mati. Sebetulnya duanya adalah saling melengkapi. Hanya melihat dari sudut fokus yang berbeda karena memang ketidaksanggupan cara pandang kita, ini kita membutuhkan cara pandang orang lain. Itu. Lah Alkitab itu paradok. Tapi sebetulnya saling melengkapi. Kita tidak bisa taat dengan usaha kita. Tapi ketika engkau bergantung mengandalkan roh Tuhan, yang tidak mungkin menjadi. Haleluya. Makanya saya berkata, Tuhan, aku rindu memiliki anak-anak rohani yang mengikuti teladan dalam pengertian begini, mengikuti apa yang Tuhan kerjakan atas hidupku. Apa yang kasih karunia dapat capai lewat hidupku, biarlah itu Tuhan kerjakan lewat jemaatmu, kepada jemaatmu. Dan yang terakhir, apakah yang dapat dicapai oleh kasih karunia? Hidup dalam ketaatan yang sepenuhnya. Hukum Taurat mengajarkan kitab Ulangan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Itu tidak mungkin, daging itu tidak mungkin, tetapi sekarang saudaraku, di dalam setiap perintah Tuhan ditopang oleh janji, rohku yang di dalammu akan buat engkau melakukan segenap perintahku. Makanya hari ini saudara baca Alkitab jangan pakai kacamata perjanjian baru, perjanjian lama, harus pakai roh perjanjian baru. Roh perjanjian lama itu roh perhambaan, berusaha mentaati Tuhan dengan kekuatan kita. Roh perjanjian baru adalah mengandalkan Tuhan. Sekarang baca saudara adalah Tuhan membuat saya dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Katakan amin. Ketika engkau percaya, sesuatu pasti terjadi. Dosa yang terbesar dalam perjanjian baru adalah tidak percaya. Karena ketidakpercayaan membuat Tuhan tidak bisa menggenapi firman-Nya. Ibrani 3:19, karena ketidakpercayaan umat Israel, mereka tidak bisa masuk Kanaan. Tapi ketika Kaleb dan Yosua sebagai pemimpin rohani percaya dan mempengaruhi umat Tuhan percaya, mereka bisa masuk tanah Kanaan. Hari ini percayalah, engkau tidak mampu, saya tidak mampu sama, tapi Tuhan mampu. Saudara saya tidak bisa, Tuhan bisa. Kita tidak sanggup, Tuhan sanggup. Sampai saya bilang, Tuhan jangan putus asa Tuhan. Jangan putus asa, pasti akan tiba saatnya saya total 100% untuk engkau. Itu karena karyamu. Dan yang luar biasalah hidup menurut roh. Tadi, Roma pasal 4 ayat 4, tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Lah hidup menurut roh itu yang pertama, sederhana artinya, percayalah, roh Kristus ada di dalam saudara setiap saat. Amin. Yang kedua, bergantung percayalah kepada roh Tuhan yang di dalam saudara untuk melakukan apa
apa yang tidak bisa saudara saya lakukan. Hanya begitu saja. Ketika saya menghadapi situasi yang mengganggu pikiran saya punya pertanyaan. Saya seperti anak kecil, Tuhan, roh-Mu di dalamku adalah roh kuasa, roh pengajaran. Saya ingin apa maksudnya ini. Dan anugerah memberikan kekuatan untuk aku bisa mengekspresikan Engkau. Tidak berapa lama cara pandang saya mulai diubah dari dalam. Terus Tuhan memberikan kekuatan sehingga saya tidak tergoda mengekspresikan daging, tapi mengekspresikan Kristus. Itu bukan sekali-kali, setiap saat. Sehingga betul-betul tahun 2023 adalah tahun ajaib. Saudara sedang merencanakan masa depan anak cucu saudara menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang terakhir, saya membaca buku dari sejarah yang ditulis di Korea Selatan. Suami istri yang takut akan Tuhan, dicatat. Ini ahli sejarah ini dari generasi ke generasi dicatat. Yang satu suami istri yang tidak takut akan Tuhan. Suami istri yang tidak takut akan Tuhan itu generasi pertamanya sebagian besar nakal. Pengedar narkoba, ada yang baik tapi sebagian besar nakal. Tapi yang takut akan Tuhan ini sebagian besar generasi pertamanya baik. Ada yang kekecualian, generasi kedua, ketiga, diteruskan oleh ahli sejarah yang lain dan sampai keturunannya terus. Ternyata anak orang yang takut akan Tuhan itu tidak pernah meminta-minta. Haleluya. Kalau saudara mencintai garis keturunan, ingat Tuhan berkata, Iso dan Yakub itu mewakili generasi. Saudara mau jadikan generasi yang ketiga nanti, mungkin kau udah di surga. Keempat, tergantung hari ini. Apakah kau berkata, Tuhan aku mau sungguh-sungguh dengan Engkau. Aku percaya, sungguh-sungguh aku merindukan supaya hari ini Engkau membuat aku taat sepenuhnya. Dan gereja adalah kumpulan orang-orang yang taat dan melayani Yesus. Semua bisa diraih oleh kasih karunia. Ada amin? Saya berdoa, bukan saudara, saya juga. Mari kita lawan dosa yang dulu jadi tuan. Dia coba narik perhatian. Dia ingin mencoba memperbudak kita kembali. Dan akar dosa itu sebetulnya egoistik, mementingkan diri sendiri. Itu kita tidak hidup melayani Tuhan, tapi melayani diri sendiri. Ciptaan Tuhan. Kita lawan. Ya, tapi berani berkata, bukankah engkau, adakah di antara kamu yang sudah melawan dosa sampai mengeluarkan darah? Belum. Tapi hari ini saya ingin mengajak. Jangan izinkan aku punya niat untuk memberontak dengan firman-Mu Tuhan. Jangankan aku punya niat untuk melawan kehendak-Mu Tuhan. Dan Engkau akan melakukannya. Sebab Engkau pertama sudah melakukannya. Tuhan telah berikan hati yang baru, hati yang mencintai Tuhan dan kehendaknya. Kau lihat keturunanmu akan berbuah-buah. Saya rindu. Apa artinya kita sukses? Anak-anak kita meminta-minta, saudara. Saya ingin keturunan saya jauh lebih baik daripada saya. Ya. Tuhan menolong pemain musik untuk menyiapkan diri. Tuhan membuat hari-hari penuh dengan kemuliaan-Nya. Tuhan membuat hari-hari penuh dengan hadirat Allah. Roh Tuhan menuntunmu dengan hikmat yang tertinggi. Tuhan akan pertemukan saudara dengan orang yang tepat dalam waktu yang tepat. Dan di sana saudara melihat promosi ilahi. Tuhan melindungi engkau baik di dalam rumah, di luar rumah. Baik di dalam kota, di luar kota. Sehingga kau dijauhkan dari maut dan kecelakaan. Sebaliknya damai sejahtera menyertai saudara. Angkat tangan saudara. Hidupmu bukan orang biasa. Engkau adalah utusan Kristus. Oh, hidupmu akan menjadi berpengaruh lewat kuat kuasa rohnya. Sehingga banyak orang yang terseret arus untuk hidup menyembah, memuliakan pendidikan Yesus. Pulanglah penuh dengan sukacita di dalam berkat Bapa, kasih Kristus dan pertolongan Roh Kudus dan menyertai saudara ini bagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan percaya. Dia sungguh baik.